dipersembahkan oleh transformasi bukan sekedar proses, tetapi sebuah perjalanan menuju masa depan yang lebih baik. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bangsa yang maju dan bermartabat. Dengan ilmu, kerja keras, nilai-nilai Islam, dan berkolaborasi global, kita dapat mewujudkan peradaban tinggi yang dicita-citakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, mengapa kita sebagai insan yang berkemajuan harus melek terhadap masa depan untuk transformasi Indonesia? Bagus pertanyaannya, karena sebagai manusia maupun sebagai kelompok manusia, bangsa, umat, bahkan dalam lingkaran lebih kecil, harus berorientasi ke masa depan. Sebenarnya sudah banyak kita bicarakan di ruangan ini, ya. Pesan Al-Quran, ya, agar kita setiap diri merancang apa yang bisa disajikan untuk masa depan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan pemeluknya untuk berorientasi ke masa depan, future oriented, orientation to the future. Ya. Kalau kita tidak berorientasi ke masa depan, mencukupkan diri dengan apa yang kita peroleh masa sekarang, kita akan menjadi statis, akan menjadi stagnan. Sementara ya, ajaran Islam ya, menyuruh kita untuk menciptakan peradaban yang maju. Pernah kita bahas peradaban tinggi, peradaban utama, Al-Madinatul Fadilah. Maka itu harus diletakkan pada cita-cita ideal. Inilah yang membawa kita harus berbicara tentang masa depan, harus memiliki, saya kira santri PMI Diamalela bahkan diharuskan membuat a planet future sejak kelas 9, kelas 10. Perencanaan masa depan. Untuk apa? Sebagai bangsa juga kita perlu mempunyai perencanaan seperti itu. Jadi merencanakan masa depan itu harus berbasis desain yang betul-betul mengarah kepada pencapaian prestasi yang jauh lebih tinggi ya Prof ya? Ya, selain kita punya cita-cita masa depan yang jauh ke sana, bahkan sebagai muslim harus berorientasi kepada akhirat. Dan kita ciptakan akhirat itu lebih baik dari kehidupan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Juga ungkapan Ali bin Abi Thalib, kalau sama saja, ya, sudah pernah juga dibahas, mithla amsihi fahuwa khasir, akan menjadi orang-orang yang merugi gitu. Nah, dalam kaitan inilah ya, masa depan, dan kalau kita bicara transformasi Indonesia ini, kita harus berjuang bersama-sama untuk membawa diri. Perjuangan para pendahulu kita telah mengantarkan bangsa ini ke gerbang emas kemerdekaan. Dan di situ ada cita-cita nasional. Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kita evaluasi, sudahkah kita mencapai ke sana? Kalau belum, mari kita rancang masa depan, kita rancang transformasi Indonesia, tidak kemana-mana, mencapai cita-cita nasional tadi itu sebagai tujuan, dan tentu sebagai umat Islam di dalam bangsa Indonesia, kita beri imbuhan, kalau tidak rasukan nilai yang sesuai dengan Islam, Indonesia yang maju masa depan, tapi adil, makmur, ada kejujuran, tidak ada korupsi, tidak ada nepotisme, kolusi. Itulah desain dari transformasi Indonesia. Apa kira-kira gambaran Prof Din terkait dengan Indonesia Emas tahun 2045 itu? Ya, yang ideal seperti apa itu? Tiada lain dari cita-cita nasional yang sudah saya sebutkan tadi. Dan sudah dinyatakan oleh pendiri bangsa Indonesia yang merdeka dulu. Bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ini kalau dijabarkan luar biasa dahsyatnya. Muhammadiyah tahun 2010 pernah mengajukan tafsir kontekstual
Tidak usah diubah, itu sudah termaktub di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tapi menjadi Indonesia yang maju dulu, ya, adil, makmur, berdaulat tetap ditambah bermartabat. Sehingga martabat Indonesia tinggi di kalangan bangsa-bangsa di dunia ini. Inilah apa yang harus kita cita-citakan dan mengapa transformasi Indonesia itu menjadi penting bahkan mendesak ya. Tidak hanya tanggung jawab pemerintah, presiden dengan kabinetnya, gubernur sampai ke bawah, tapi harus menjadi tanggung jawab masyarakat Indonesia lewat organisasi-organisasi, lembaga-lembaga pendidikan, dan bahkan menjadi tanggung jawab individual dari warga negara Indonesia, transformasi Indonesia ke arah kebaikan, kemajuan, dan keunggulan. Dipersembahkan oleh Oke, baik Ayahanda. Tadi sudah kita dengarkan tadi penjelasan terkait dengan mengapa kita harus berubah transformasi untuk lebih baik dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan saya, apa nilai-nilai yang harus kita ambil atau kita pegang sebagai umat Islam untuk bisa transformasi itu lebih baik gitu? Ya, pertama dan utama kita harus punya keyakinan, komitmen untuk melakukan transformasi, untuk melakukan perubahan. Lagi-lagi sudah pernah kita percakapkan di ruangan ini sebelumnya. Jangan sampai sebagai manusia dan sebagai bangsa, termasuk sebagai umat Islam, kita terjebak kepada satu paham ya, yang udahlah kita serahkan hidup ini kepada sejarah. Ya, akan terjadi pasifisme, pasif. Dan ketika kita pasif, statis, berhenti, itu adalah mati. Fatalism jadinya. Fatalisme menerima keadaan. Islam mengajarkan, walaupun ada masalah khilafiyah dalam teologi Islam, bahwa kita punya kebebasan untuk berbuat dan berkehendak. Bahkan Allah dalam ayat yang sangat populer, ayat Soekarno, dan sudah pernah juga disebut di ruangan ini, Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu bangsa, kecuali bangsa itu sendiri mengubah apa-apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Mindset, ya, mentalitas, ini harus berubah. Dan mentalitas perubahan itu ya adalah mentalitas mau berubah. Ini yang pertama. Baru yang kedua, kita mulai ya, bahasa Jawanya melakoni perubahan dalam diri, dalam keluarga. Harus ada perencanaan untuk perubahan. Dan nilai-nilai penting yang lainnya adalah konsistensi. Ya, selain komitmen di awal untuk berubah, kemudian konsistensi, kita mulai melakukan perubahan, konsisten, istiqomah dalam bahasa Islam yang selalu didoakan setiap sholat membaca surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi kalau saya seorang yang konsisten pada jalan lurus, pada jalan tengah, pada jalan kebenaran. Ya. Yang ketiga, saya ingin memasukkan nilai kebersamaan. Mutlak perlu kebersamaan, kerjasama. Karena meraih masa depan yang gemilang itu tidak bisa dengan sendirinya. Indonesia yang maju masa depan tidak bisa dilakukan oleh seorang diri, seorang presiden sekalipun. Tidak bisa oleh sebuah organisasi, tidak bisa oleh suatu umat beragama sekalipun, tapi perlu bahkan harus dalam kebersamaan dengan seluruh pihak. Lalu tadi setelah 3 pegangan tadi, apa yang menjadi faktor kegagalan sebagai remaja itu untuk menghadapi masa depan? Ya, boleh saya mengamati ya generasi muda Indonesia ini, mereka satu ya, tidak cukup kuat akar ya, budaya, kemajuan dan perubahan. Dan yang kedua, mereka juga terlalu rentan
dan lemah terhadap tantangan dari luar. Apalagi pada era yang disebut globalisasi, ada gempuran budaya, arus budaya dari luar, mereka tidak punya ketahanan diri untuk kritis, mengkritisi, dan menyeleksi mana-mana yang baik dari yang datang dari luar, sehingga mereka adalah orang-orang yang terjajah oleh apa yang disebut arus globalisasi, yang ada kebaikannya, tapi banyak juga keburukannya. Nah, inilah masalah bangsa, sehingga bangsa ini ya sesungguhnya tidak cukup siap untuk menghadapi masa depan. Tapi dengan mengatakan ini, saya tidak ingin menggeneralisasi, mengebiah-uyah. Banyak anak-anak bangsa yang hebat, yang kuat akidahnya, kuat keimanannya, punya daya tahan, punya kemampuan, dan termasuk yang menoreh prestasi di tingkat nasional dan tingkat internasional. Ini yang harus diperbanyak. Kelompok, ya, generasi, sini pernah bilang jangan generasi rebahan, tapi generasi yang tangguh. Itulah anak Indonesia hebat yang sekarang mendikdasmen kita memulai dengan 7 kebiasaan itu. Kalau terjadi pembiasaan dan sukses, maka kita optimis dengan Indonesia emas pada 2045 yang akan datang. Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. My name is Fatima Azahra. I'm 10th grader. I have one question. How does local culture play a role in shaping Indonesia's identity in modern era? Thank you. Well, thank you, my daughter Fatma, santri kelas 10 SMA Diamalela yang bertanya bagaimana local wisdom, local culture, budaya dan kearifan lokal bisa berperan untuk transformasi Indonesia ke arah kemajuan, perubahan, kemajuan dan keunggulan. Sangat-sangat berperan sekali. Karena bangsa ini tumbuh berkembang dari budaya lokal. Dan sebagai bangsa sesungguhnya adalah himpunan dari budaya-budaya lokal. Atau yang disebut juga local wisdom, kearifan lokal. Dari Merauke sampai Sabang, dari timur dulu. Semua berkontribusi. Dan budaya nasional harus disadari adalah himpunan, tatanan, bangunan dari budaya-budaya lokal yang saling melengkapi. Budaya lokal itu tentu ada yang tidak baik, namun banyak sekali yang baik. Itulah kearifan lokal. Maka pembangunan Indonesia, transformasi Indonesia masa depan ke arah kemajuan dan keunggulan, boleh, bisa jadi, bahkan harus berangkat dari budaya lokal. Mohon maaf kalau sekedar mengambil contoh. Untuk menjadi seseorang manusia Indonesia dan bangsa Indonesia yang siap bertarung di arena internasional umpamanya, ini perlu sikap yang terbuka ke dunia luas. Mungkin ada suku bangsa, karena mereka adalah pelaut, ya, jangankan bertarung, mengarungi samudera sampai ke Afrika Selatan, ke Madagaskar, atau di daerah tertentu yang sangat menekankan kebersamaan, gotong royong. Ya, kalau pindah rumah dalam rangka memperbaiki layout dari kampung, rumah panggung, gotong royong semua, luar biasa. Inilah budaya lokal. Bahkan tidak hanya sesama pemeluk agama, ya, di daerah tertentu, pemeluk agama tertentu, saya sebut Kristen, membantu ketika umat Islam membangun masjid, dan sebaliknya umat Islam membantu mereka ketika membangun gereja. Ini local wisdom. Jadi saya berpendapat sangat besar perannya dan sangat penting
untuk bisa kita daya gunakan bagi transformasi Indonesia masa depan, termasuk untuk membangun Indonesia yang sesuai dengan cita-cita tadi itu. Dan ini sekali lagi menuntut adanya kepemimpinan nasional yang berfungsi sebagai solidarity maker, pemersatu solidaritas, yang mengayomi seluruhnya dengan kepemimpinan hikmah kebijaksanaan. Ini corak kepemimpinan yang belum ada. Ya, penjelasan dari ilmu manajemen. Saya sebut kepemimpinan hikmah. Ya. Berada di atas untuk semuanya, bukan hanya untuk rakyat pemilih, bukan hanya untuk warga konstituen partainya, tapi untuk semua, dan menghimpun potensi-potensi keterbaikan yang ada di tubuh bangsa ini. Saya optimis. Ya. Transformasi Indonesia masa depan akan menuju ke arah kemajuan dan keunggulan. Di pondok-pondok itu suka ada ungkapan di atas dan untuk semua golongan. Itu kan sebuah nilai yang sangat bagus Ya, untuk terus terang, merangkul semuanya. itu moto Gontor dan alumni Gontor, berada di atas dan untuk semua golongan atau kelompok. Maka alumni Gontor silakan kemudian bergabung ke Muhammadiyah, jadi ketua umum Muhammadiyah, bergabung ke NU, jadi ketua umum NU, bergabung ke partai politik di sana di sini, jadi presiden partai itu. Nah, ini semangat yang saya kira bagus, ya, positif, dan bisa diikuti oleh kelompok-kelompok lain, lembaga-lembaga pendidikan lain. Karena kata kunci yang banyak kita tekankan di ruangan ini adalah kebersamaan. Bahkan ada topik tersendiri kemarin, sehingga kita akan tergerak untuk bekerja sama. Ya, minimal sama-sama bekerja. Jangan sampai tidak bekerja sama, karena rendahnya kualitas dan mutu kebersamaan di tubuh bangsa. Padahal the founding fathers and mothers, pendiri bangsa ini lewat Pancasila, menekankan pentingnya persatuan Indonesia menjadi sila ketiga, dan Islam muncul. Kita bangun persaudaraan keislaman, persaudaraan kebangsaan, dan persaudaraan kemanusiaan, al-ukhuwah al-insaniyah. Masa depan tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus kita bangun bersama. Islam telah memberikan panduan, sejarah telah memberikan pelajaran, dan sekarang saatnya kita bertindak. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.